Prabowo pastikan wilayah bencana terjangkau dan pangan cukup. Mendikbudristek ungkap rencana bangun PTN di 3 provinsi di Papua. Wamentrans lepas transmigran asal Lampung ke Sulawesi. Halo pemirsa, apa kabar? Ruang Kabinet kembali hadir tentunya dengan beragam informasi yang telah kami rangkum terkait aktivitas dan juga kegiatan dari Kabinet Merah Putih. Bersama saya Louis Ayu, inilah Ruang Kabinet selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri peninjauan 2 hari ke wilayah bencana di Aceh dan Sumatera. Pemerintah memastikan akses ke lokasi terjangkau dan juga stok pangan bagi korban dapat tercukupi. Di Pangkalan Udara Suwondo, Medan, Sumatera Utara pada Sabtu 13 Desember, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan 2 hari ke wilayah bencana di Aceh dan Sumatera Utara untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan melihat langsung progresnya. Selama peninjauan, Prabowo juga menyapa korban bencana untuk memberi dukungan moral. Prasetyo menambahkan kebutuhan dasar seperti pakaian, obat-obatan, dan air bersih bagi para korban sudah terpenuhi. Sementara hampir seluruh rumah sakit yang sempat lumpuh kini mulai berfungsi meski belum optimal. Prasetyo juga mengapresiasi kerja keras semua pihak mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, relawan hingga masyarakat dan perusahaan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada warga Aceh dan Sumatera Utara yang menyambut kunjungan Prabowo dengan hangat serta meminta maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama kegiatan tersebut. Semua wilayah sudah bisa terjangkau. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat semua juga kami cek, stok kita mencukupi, kebutuhan pangan mencukupi, termasuk air bersih di Tamiang. Terus-menerus kita lakukan perkuatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan truk bantuan logistik Kementerian Sosial siap bergerak dari Banda Aceh untuk menjangkau wilayah terdampak banjir bandang. Bantuan total ada 24 truk tambahan dengan nilai 9 miliar yang disalurkan ke berbagai kabupaten di Aceh. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf secara simbolis menyerahkan bantuan senilai 9 miliar rupiah kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Puluhan truk bantuan logistik Kementerian Sosial siap bergerak dari Banda Aceh untuk menjangkau wilayah terdampak banjir bandang. Seluruh truk ini membawa bantuan sosial untuk penanganan bencana di Aceh. Total ada 24 truk tambahan dengan nilai 9 miliar yang disalurkan ke berbagai kabupaten di Aceh yang terkena banjir bandang beberapa waktu lalu. Logistik yang dikirim meliputi barang kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari tenda pengungsian, makanan siap saji, selimut, kasur, hingga toilet portable. Mudah-mudahan nanti ke depan kita sudah mulai bisa berdiskusi, melakukan asesmen bersama dalam rangka pemulihan keluarga yang terdampak. Kementerian Sosial terus mengikuti arahan Presiden dalam rangka memberikan dukungan penanganan banjir dan longsor itu. Dukungan juga diperkuat dengan 21 dapur umum, 14 diantaranya masih aktif melayani hingga 85.000 porsi makanan per hari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian PU menerjunkan 310 personel dan ratusan alat berat untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak banjir, tentunya di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar. Akses utama antar kota dan kabupaten kini mulai pulih, memudahkan mobilitas warga dan distribusi bantuan. Kementerian Pekerjaan Umum menerjunkan 310 personel untuk mempercepat perbaikan infrastruktur terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Personel berasal dari unsur sumber daya air, Bina Marga, dan Cipta Karya, serta bertugas melakukan respon cepat, inspeksi, dan mendukung penanganan darurat di lapangan. Selain personel, Kementerian PU mengerahkan 312 unit alat berat dan 10 beli, serta 358 unit alat pendukung yang tersebar di ketiga provinsi. Aksi ini membantu mempercepat pemulihan akses utama antar kota dan kabupaten yang sebelumnya terputus akibat bencana. Berbagai ruas jalan dan jembatan kini sudah dapat dilalui kembali oleh masyarakat, termasuk jalur strategis di Aceh seperti Banda Aceh, Merudu, dan Kota Langsa, Kuala Simpang. Di Sumut seperti di Srikalang, Sibolga, dan Medan Binjai, serta di Sumbar seperti Padang, Pariaman, Lubuk, Basung, dan Padang, Solok, Sawalunto.
Langkah ini memastikan mobilitas warga dan distribusi bantuan berjalan lancar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kesehatan menambah tenaga medis di Aceh Utara untuk menangani warga terdampak banjir. Penugasan ini dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan telah menerjunkan tenaga cadangan kesehatan di wilayah terdampak banjir di Aceh, khususnya Aceh Utara. 2 pos utama ditempatkan, yaitu pos pelayanan kesehatan TCK EMT 1 di Desa Kuala Cangkoy, Kecamatan Lapang, dan pos kesehatan Lapang untuk memberikan pelayanan medis kepada warga terdampak bencana. Sejumlah tenaga medis di pos tersebut melakukan pertolongan terhadap warga yang terluka, serta pemeriksaan kesehatan seperti tensi darah. Aceh Utara menjadi provinsi dengan kebutuhan tenaga kesehatan paling tinggi dengan kekurangan tenaga medis di rumah sakit umum daerah dan puskesmas yang terus dipenuhi secara bertahap oleh Kemenkes. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya akan mengirim 600 tenaga kesehatan termasuk dokter, dokter spesialis, dokter koas, dan perawat ke Aceh, Sumut, dan Sumbar. Penambahan tenaga medis ini merupakan respon langsung atas perintah Presiden Prabowo untuk mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat terdampak bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri PPPA Arifah Fauzi menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dalam mengirim bantuan logistik kemanusiaan ke wilayah Sumatera. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemulihan korban bencana banjir di wilayah Sumatera. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi dengan Komandan Satgas KKP Peduli Bencana Aceh melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui kapal pengawas Orka 6 milik KKP di Pangkalan PSDKP KKP Muara Baru, Jakarta Utara pada Sabtu 13 Desember 2025. Arifah menyampaikan apresiasi kepada KKP serta mitra seperti Perempuan Konghucu, Indonesia, Unilever, dan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa turut berempati membantu masyarakat Sumatera sekaligus mendoakan pemulihan korban dan kelancaran penanganan pasca bencana. Bantuan kemanusiaan berupa logistik hingga pakaian layak pakai akan dikirim untuk membantu korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Arifah menuturkan dalam penanganan bencana, Kementerian PPPA menekankan pendekatan sensitif gender, pendataan terpilah perempuan dan anak, reunifikasi keluarga terpisah, serta layanan mobil sapa untuk pendampingan, informasi dan kebutuhan trauma healing. Hari ini kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan juga beberapa mitra kami ada dari Perempuan Konghucu Indonesia, dari Unilever, dan juga dari UNFPA. Bagaimana kami berkolaborasi untuk bersama-sama membantu keluarga kami yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di Aceh. Perempuan dan anaknya termasuk kelompok rentan dalam berbagai situasi, khususnya situasi dalam kondisi bencana. Untuk ibu-ibu yang dalam kondisi hamil sedang menantikan kelahirannya 2 minggu lagi, kami sudah berkoordinasi secara intens dengan 3 dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak di 3 provinsi. Di situ ada trauma healing, kemudian ada klaster tentang kesehatan reproduksi. Jadi ada pengawalan, ada pendampingan, kemudian ada edukasi juga bagaimana seorang ibu mempersiapkan kelahirannya di suasana yang terbatas seperti itu. Jadi ini juga bukan dari kementerian kami saja, tapi juga kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan lain sebagainya. Pendampingan psikososial pun juga dilakukan berkelanjutan bagi perempuan, anak, dan keluarga di pengungsian melalui kolaborasi dengan kementerian terkait serta pemerintah daerah agar pemulihan mental berjalan optimal pasca bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyampaikan sebanyak 2.600 rumah hunian tetap di wilayah bencana Sumatera akan dibangun tanpa menggunakan APBN.
Menko PKP Maurarar Sirait menyampaikan bahwa sudah ada 2.600 rumah hunian tetap atau huntap di wilayah bencana Sumatera terdiri dari Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang akan dibangun menggunakan dana non-APBN. Hal ini sebagaimana disampaikan Maurarar melalui laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin sore. Meski begitu, Maurarar memastikan sebelum nantinya ada sebuah lembaga negara yang mengordinir pembangunan huntap tersebut. Ia meminta agar dirinya melalui Kementerian PKP untuk bisa melaksanakan rapat koordinasi, salah satunya terkait dengan status tanah. Kepada Bapak Presiden dan saya selalu laporkan kepada Bapak Seskap, Menseknek, kita dari hari Sabtu bergerak cepat ya, gotong royongnya. Waktu hari Sabtu, hari Minggu kemarin di Hambalang saya laporkan 2.000, tadi malam ada tambahan 500, tambah lagi 100, sudah ada 2.600 gotong royong ya, non APBN. Tentu kita juga sudah persiapan seperti tadi sudah saya sampaikan, tim PKP sudah melakukan survei di 3 provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, daerah-daerah yang tentu kita cari dengan 3 kriteria ya, secara kontur tanahnya harus aman dari banjir, dari longsor, jangan memindahkan dari yang tidak aman ke tempat yang tidak aman juga gitu. Jadi harus benar-benar detail itu, aman. Di Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemerintah memberikan relaksasi kredit usaha rakyat atau KUR bagi debitur terdampak bencana alam di 3 provinsi. Kebijakan ini diputuskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan pada fase pertama, debitur tidak diwajibkan membayar angsuran, serta tidak dilakukan klaim penjaminan dan asuransi. Fase ini berlaku mulai Desember 2025 hingga Maret 2026, sambil dilakukan pemetaan dampak bencana terhadap usaha debitur. Pada fase berikutnya, pemerintah memberikan opsi perpanjangan tenor, tambahan kredit, hingga potensi penghapusan kewajiban bagi usaha yang tidak dapat dilanjutkan. Pemerintah juga menetapkan subsidi bunga KUR sebesar 0% pada tahun 2026 dan 3% pada 2027. Dengan arahan Bapak Presiden dan juga kemarin juga dilaporkan di dalam sidang Kabinet Paripurna terkait dengan penanganan kewajiban KUR bagi debitur terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tadi putuskan bahwa OJK telah mengeluarkan POJK yang melanjutkan terkait dengan proses restrukturisasi KUR yang diberikan relaksasi sampai dengan 3 tahun. Kebijakan ini diharapkan menjadi bantalan ekonomi bagi pelaku usaha kecil agar dapat bangkit pasca bencana. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama kementerian dan lembaga terkait menggelar workshop regulasi kebencanaan, di mana kegiatan ini bertujuan menyatukan langkah penanganan dan pemulihan pasca bencana agar lebih cepat, responsif, dan berkelanjutan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah serta perwakilan universitas menyelenggarakan workshop regulasi kebencanaan. Workshop ini digelar untuk menyatukan persepsi dan langkah strategis dalam penanganan pasca bencana. Tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali rumah dan infrastruktur, namun juga memastikan akses tetap terbuka, distribusi logistik berjalan lancar, serta masyarakat di wilayah terdampak dapat bangkit dan lebih kuat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjelaskan, prinsip Build Back Better menjadi pijakan utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga pemulihan dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, sesuai dengan arahan Presiden. Pemerintah pusat siap memperkuat regulasi dan mekanisme kebencanaan, agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat, responsif, dan akuntabel. Bukan sekedar memulihkan kondisi, namun membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik ke depannya. Lahan untuk rekon, membangun rumah secepat-cepatnya, mengembalikan jalan, bahkan membangun jalan alternatif agar tidak lagi terjadi isolasi total yang berkepanjangan. Kita harus memperpanjang landasan di beberapa bandara, memperbanyak lapangan-lapangan olahraga sebagai drop-off bantuan logistik yang sekaligus sebagai
tempat landing helikopter, build back better. Kita harus membangun jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini upaya yang tidak mudah, harus dilakukan secara cepat. Regulasi menjadi kunci. Ini adalah bencana yang ditangani secara penuh oleh pemerintah Indonesia. Kita tetap harus akuntabel, tetapi kita harus membangun birokrasi yang lebih ringkas, lebih pendek dalam menghadapi bencana ini. Channel normal tidak bisa lagi digunakan, ini adalah channel kebencanaan. Karena Bapak Presiden sejak kabinet kemarin kita harus mengembalikan kondisi ini secara secepat-cepatnya dan kemudian seefektif mungkin, bukan semata-mata mengembalikan kehidupan seperti semula, tapi membuat kehidupan menjadi lebih baik. Pratikno juga menegaskan prinsip Build Back Better menjadi landasan agar pemulihan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Melalui penguatan regulasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, pemerintah berharap penanganan pasca bencana ke depan dapat berjalan lebih efektif, terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Ida Rahmawati melakukan video call dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terekam dan dibagikan melalui media sosial Instagram. Dalam momen tersebut, Ida Rahmawati dan Menkes memberikan semangat secara langsung kepada para relawan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Medan yang terlibat dalam pemulihan pasca bencana banjir di RSUD Aceh Tamiang. Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Ida Rahmawati yang juga merupakan istri dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya meninjau langsung kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang yang terdampak banjir. Dalam kunjungan tersebut, Ida Rahmawati bertemu langsung dengan para relawan bencana yang ternyata merupakan sekelompok mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Medan. Melalui video call, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi para mahasiswa yang telah rela menyisihkan waktu serta tenaga untuk membersihkan sisa banjir dan lumpur agar Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang dapat segera kembali beroperasi. Menkes juga menyampaikan janji bahwa para relawan akan mendapatkan sertifikat pengabdian dari Kementerian Kesehatan atas kontribusi nyata mereka dalam penanganan dampak bencana. Kementerian Kesehatan memastikan revitalisasi fasilitas kesehatan yang terdampak banjir akan terus berjalan, serta terus memberikan apresiasi kepada seluruh relawan yang terlibat baik dalam layanan kesehatan maupun pemulihan sarana dan prasarana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Mendagri tegaskan mekanisme Komite Percepatan Pembangunan Papua. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet. Informasi kami lanjutkan. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menggelar rapat untuk membahas mekanisme kerja Komite Percepatan Pembangunan Papua. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian konsolidasi pusat dan juga daerah dalam mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar rapat bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di kantor Kemendagri Jakarta Pusat pada Senin 15 Desember 2025. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian konsolidasi pusat dan daerah dalam mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua. Menurut Tito, Prabowo memiliki komitmen kuat terhadap percepatan pembangunan di Papua dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah. Komite ini diharapkan oleh Bapak Presiden untuk betul bisa mensinkronkan program dari awal. Setelah itu mengawasi, bukan hanya mengawasi program kepala daerah, tapi juga mengawasi program yang ada di kementerian lembaga tadi. Jalan enggak. Setelah itu dilakukan evaluasi reguler, entah 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, melapor kepada Presiden. Dan setelah itu ada evaluasi bersama. Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Felix Wanggai menyebut pertemuan tersebut dihadiri 6 gubernur serta 42 bupati dan wali kota setanah Papua
bersama dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Ia menegaskan pembentukan Komite Eksekutif Papua merupakan keputusan untuk memadukan dua sayap besar dalam percepatan pembangunan, yakni kementerian dan juga lembaga di suatu sisi serta pemerintahan daerah di sisi lain. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan berencana akan membangun perguruan tinggi negeri atau PTN di daerah otonom baru di Papua. Hal itu merupakan programnya dalam percepatan pembangunan Papua. Mendikbudristek Brian Yuliarto mengungkapkan rencana pembangunan perguruan tinggi negeri atau PTN di daerah otonom baru di Papua. Hal itu merupakan programnya dalam percepatan pembangunan Papua. Brian menyebutkan pihaknya akan terlebih dahulu melihat lokasi. Brian turut didampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana. Nanti lihat apa yang pendidikan tinggi bisa lakukan. Tentu kita memiliki perencanaan ya. Beberapa 3 provinsi di Papua itu belum memiliki perguruan tinggi negeri. Kita akan lihat seperti apa yang mungkin untuk dibangun PTN. Daerah itu di mana aja Pak? Papua apa Pak? Papua Tengah ya, Papua Pegunungan, satu lagi Papua Barat Daya kalau nggak salah. Untuk tenaga pengajarnya sendiri Pak? Ya nanti kita lihat, tentu kita berharap sumber daya manusia yang berasal dari Papua bisa menjadi dosen juga. Dalam pertemuan itu, seluruh kepala daerah di Papua juga hadir. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana membangun sekolah usaha perikanan menengah di Sorong dalam hal menindaklanjuti arahan Presiden terkait percepatan pembangunan di Papua. Kepala BPPSDM Kelautan dan Perikanan Inyoman Radiarta menjelaskan sekolah usaha perikanan menengah menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk memperkuat kualitas SDM lokal di Papua agar percepatan pembangunan dapat terrealisasi melalui peran pendidikan. Tidak hanya melalui penguatan pendidikan perikanan, KKP juga akan melakukan penyuluhan di setiap daerah-daerah dan melibatkan mahasiswa perguruan tinggi. Hal itu dilakukan untuk memonitoring perkembangan percepatan pembangunan secara menyeluruh, khususnya di tingkat desa dan kabupaten di Papua. Saya kira sangat jelas ya, karena kami di Papua, kami punya satuan pendidikan. Ini yang paling jelas ya. Satu, kita punya politeknik. Politeknik di lokasinya di Sorong. Kemudian tahun depan kita akan buka SUPM di Sorong. Ya, artinya apa? Artinya kan kita BPSDM KP ini melihat bagaimana peran penting penguatan pendidikan bagi anak pelaku, bagi masyarakat di sana. Dan tentunya juga tidak terlepas dari peran penyuluh yang ada di sana. Kita juga memiliki pasukan penyuluh di sana. Jadi program-program prioritas dalam rangka percepatan pembangunan Papua yang tidak bisa kita monitor 100% dari pusat gitu ya. Tentunya peran-peran penyuluh ini juga bermain di sana. Dan peran pendidikan juga kalau kita balik lagi ya, peran pendidikan politeknik. Mereka punya tridharma perguruan tinggi. Ada pendidikan, kemudian ada penelitian, ada pengabdian kepada masyarakat. Nah ini juga yang kita libatkan kepada masyarakat untuk mengawal program-program percepatan pembangunan di Papua tersebut. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman menegaskan pemerintah menargetkan Papua swasembada pangan paling lambat dalam 3 tahun. Pemerintah akan menutup kekurangan beras dan mengoptimalkan pangan lokal, termasuk revitalisasi industri sagu di Sorong. Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Papua swasembada pangan paling lambat dalam 3 tahun. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan produk beras. Mengingat kebutuhan beras Papua mencapai 660.000 ton per tahun, sedangkan produksi lokal baru sekitar 120.000 ton. Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah akan melakukan pencetakan sawah baru secara masif. Selain itu, potensi pangan lokal Papua juga akan dioptimalkan melalui revitalisasi industri sagu, termasuk pengaktifan kembali pabrik sagu di Sorong. Masalah Papua itu kita akan swasembadakan Papua paling lambat 3 tahun, kalau bisa 2 tahun selesai. Karena Papua butuh 660.000 ton beras. Tetapi
hanya memproduksi 120.000 ton, sehingga masih kekurangan 500.000 ton. Nah, 500.000 ton membutuhkan sawah 100.000 ton. Kita sudah bagi Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Bahkan 6 provinsi juga memohon untuk cetak sawah. Insya Allah paling 3 tahun, bisa jadi 2 tahun selesai 100.000, sehingga Papua adalah swasembada pangan. Mimpi kita adalah seluruh pulau-pulau, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Sumatera sudah swasembada, Jawa surplus. Mimpi kita seluruh Indonesia swasembada pangan, sehingga dia ngangkut itu tidak ada, dia angkut antara pulau. Dan ini adalah solusi permanen masalah inflasi. Kemudian tadi ada perbaikan pabrik sagu, kita akan selesaikan di Sorong, kita akan aktifkan kembali. Sudah dibangun, tetapi harus diaktifkan kembali. Menteri Pertanian menekankan visi besar pemerintah membangun kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia. Swasembada pangan di setiap pulau tanpa ketergantungan distribusi antar wilayah diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan, mengendalikan inflasi, dan mempercepat pembangunan Papua. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meresmikan pengoperasian alat pemindai peti kemas berteknologi X-ray di Pelabuhan Tanjung Priok Terminal 3, Jakarta Utara, Jumat pagi. Fasilitas ini dilengkapi radiation, portal monitor, serta aplikasi kepabeanan berbasis kecerdasan artifisial untuk memperkuat pengawasan arus barang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meresmikan langsung penggunaan alat pemindai peti kemas atau X-ray di Terminal 3 Terminal Mustika Alam Lestari, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Perangkat pemindai berteknologi X-ray dilengkapi fitur radiation portal monitor yang mampu mendeteksi bahan nuklir dan juga unsur radioaktif di dalam kontainer. Purbaya menyampaikan dengan teknologi tersebut pemeriksaan dapat dilakukan secara cepat dan presisi tanpa membuka fisik peti kemas. Purbaya menegaskan transformasi digital melalui perangkat pemindai dan aplikasi kepabeanan berbasis AI menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi, keamanan, serta kendala sistem pengawasan bea cukai. Transformasi digital di kepabeanan bukan pilihan, ini adalah suatu keharusan. Kita harus menjaga kepercayaan publik, kita harus menjaga daya saing ekonomi, dan kita harus memerangi penyelundupan dengan cara yang lebih modern. Para hadirin sekalian, pemindai baru di Terminal 3 sudah dilengkapi radiation portal monitor. Dari Anda bukan? Dari ya, ini ada hubungannya dengan BRIN. Alat ini bisa mendeteksi bahan berbahaya dan radioaktif tanpa membuka kontainer. Pemeriksaannya cepat, akurat, aman, dampaknya langsung. Keamanan meningkat, layanan lebih singkat, dan pelanggaran bisa ditekan lebih dini. Di sisi layanan, kita juga meluncurkan ini adalah pelaporan mandiri berbasis Seisa Mobile. Fiturnya lengkap, ada geotagging, real-time tracking, analisis risikonya juga otomatis. Perusahaan bisa lakukan gate in, staffing, bongkar muat, hingga gate out dengan mudah. Birokrasi kepatuhan naik, jadi celah kecurangan akan semakin kecil dan semakin tertutup. Selanjutnya kita juga sudah menyiapkan Trade AI. Ini adalah sistem berbasis kecerdasan artifisial untuk memperkuat pengawasan impor. Trade AI bisa mendeteksi under invoicing, over invoicing, hingga potensi pencucian uang. Dari Jakarta, Janabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemerintah meluncurkan kanal pengaduan yaitu Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP. Kanal ini ditunjukkan untuk menampung kendala dan juga hambatan yang dihadapi para pelaku usaha, di mana seluruh laporan akan ditindaklanjuti secara terkoordinasi oleh kementerian dan lembaga terkait. Kanal pengaduan P2SP dapat diakses selama 24 jam melalui laman lapor.satgaspb2sp.go.id. Pemerintah menegaskan setiap aduan akan dibahas dalam forum rutin mingguan Satgas. Satgas P2SP memiliki 3 kelompok kerja, yaitu monitoring realisasi anggaran, debottlenecking usaha, dan penyelesaian regulasi.
Hingga pertengahan Desember, realisasi anggaran program strategis telah mencapai lebih dari 1.200 triliun rupiah. Kementerian Keuangan menyatakan siap menindaklanjuti laporan terkait perpajakan, kepabeanan, serta dukungan anggaran pasca bencana. Kehadiran kanal P2SP adalah bentuk nyata perhatian pemerintah dalam mendampingi dunia usaha. Selain itu, kanal ini menjadi instrumen nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Keuangan tentu sebagai bagian dari Satgas P2SP, kita akan connect dengan yang kebutuhan pajak, yang kebutuhannya kepabeanan dan cukai. Jadi laporan yang masuk, yang nanti lewat kanal ini akan ditindaklanjuti kalau ada yang terkait dengan insentif perpajakan, tentang aturan perpajakan akan jadi masukan kita dan kita diskusikan di dalam Satgas ini. Khususnya itu untuk yang Pokja 2. Kalau yang Pokja 1 soal realisasi anggaran, biasanya kan kita memang menyampaikan setiap bulan. Nanti kita akan update terus tentang PKH, yang tadi program-program strategis nasional. Itu poin pertama, jadi Kementerian Keuangan akan terlibat secara aktif dalam Satgas ini. Pemerintah berharap kehadiran kanal P2SP dapat mempercepat pelaksanaan program serta memperkuat iklim usaha nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Menteri Keuangan memastikan defisit APBN 2025 akan tetap berada di bawah 3% terhadap produk domestik bruto meski menghadapi tekanan yang besar. Purbaya memastikan APBN yang dikelolanya sejak awal September 2025 akan membukukan defisit di bawah 3%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan bahwa APBN yang dikelola olehnya sejak awal September 2025 akan membukukan defisit di bawah 3% atau masih dalam batasan undang-undang. Purbaya masih menghitung arus keluar masuk kas APBN jelang penutupan 2025, sehingga belum bisa memastikan apabila defisit APBN akan melebar dari outlook 2,78% terhadap PDB, meskipun penerimaan pajak masih di bawah target. Penerimaan negara awalnya ditargetkan mencapai 3.005,1 triliun rupiah, yang kemudian diturunkan menjadi 2.865,5 triliun rupiah atau 95,4% dari target awal. Proyeksi defisit pun dikoreksi dari semula 2,53% terhadap produk domestik bruto menjadi 2,78% PDB. Catatan realisasi terakhir per akhir Oktober 2025, pendapatan negara tercatat sekitar 2.113,3 triliun rupiah atau 73,7% dari target proyeksi. Sedangkan defisit dilaporkan pada level 2,02% PDB. Hanya karena masih gerak, yang jelas tahun depan akan berubah. Saya akan lihat betul pajak seperti apa, saya akan hands on. Defisit berubah, mungkin akan lebih besar lagi, tapi saya katakan di bawah 3%, jadi secara undang-undang masih aman, masih dihitung. Kan angkanya bergerak terus nih, kita masih tunggu yang masuk ke sini berapa, terus PDB-nya juga berapa, kan geser kan. Nah, ada berapa, tapi saya 2 triliun, 3 triliun besar enggak? Katanya pajak sago mau ngasih 2-3 triliun tuh. Itu dari pajak tuh. Dari barang yang dirampas itu loh. Terus apa ya, yang satuan PKH itu. Yang PNBP. Yang untuk saya kan yang penting uangnya cukup. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan Yasserli memastikan bahwa rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang pengupahan sudah berada di Istana Negara. Menteri Ketenagakerjaan Yasserli memastikan bahwa rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang pengupahan sudah berada di Istana Negara. Yasserli juga berharap RPP itu dapat segera ditekan supaya dapat segera diumumkan. Hanya saja dia belum bisa memastikan apakah pengumuman UMP itu akan disampaikan langsung oleh Presiden atau tidak. Namun dia memastikan bahwa peningkatan UMP kali ini dapat menggembirakan bagi para pekerja. Lebih lanjut, menurutnya pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan kalangan pekerja. Seperti tahun lalu ditentukan peningkatan UMP naik 6,5% beserta dengan adanya bantuan dan insentif yang juga diberikan. UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Kapan Pak? Kapan? Iya, tadi barusan sudah di meja beliau. Tunggu kalau bisa hari ini, kalau nggak besok tandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan. Yang umumkan Presiden apa? Nanti besok kita lihat. Naiknya, tapi yang jelas, yang pertama saya ingin sampaikan juga bahwa pemerintah komit terkait dengan kesejahteraan buruh.
Jadi ada yang banyak bertanya kepada saya gitu ya, terkait dengan komitmen. Ya saya sampaikan bagaimana 1 tahun perjalanan kami dengan Pak Presiden. Tahun lalu upah 6,5%, ada bantuan hari raya, bagaimana pemerintah serius terkait dengan May Day, ada diskon iuran JKK, JKP, kemudian bagaimana kita ya penambahan manfaat JKP 60% ya untuk 60% gaji selama 6 bulan, kemudian ya macam-macam. Itu menunjukkan komitmen kita bahwa kita sangat concern terkait dengan kesejahteraan buruh. Dan yang kedua, kita tunggu aja, ini sedang kami menunggu tanda tangan dari Pak Presiden, dan insya Allah beberapa bocorannya. Satu, kita komit untuk menjalankan amanat dari MK. Jadi artinya satu di situ untuk memberdayakan Dewan Pengupahan Daerah secara aktif. Kemudian yang kedua, artinya di situ akan ada range yang memberikan kesempatan kepada Dewan Pengupahan Daerah untuk menentukan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Adapun beberapa bocoran yang sudah diberikan juga dipastikan penentuan UMP kali ini sudah sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi, seperti memberdayakan Dewan Pengupahan Daerah secara aktif hingga penentuan UMP berdasarkan rentang ataupun range. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus meningkatkan pengawasan dengan memperketat pemeriksaan kelai kelautan kapal atau RAMCEK jelang Nataru 2025-2026. Tingginya aktivitas pelayaran di Sulawesi Utara, khususnya Manado dan wilayah kepulauannya, menjadi perhatian serius pemerintah dalam menjamin keselamatan transportasi laut. Kapal wisata, kapal penumpang antar pulau, kapal logistik hingga kapal nelayan yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus meningkatkan pengawasan dengan memperketat pemeriksaan kelai kelautan kapal atau RAMCEK. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kapal yang berlayar tanpa memenuhi standar keselamatan, baik dari sisi kondisi kapal, peralatan keselamatan, maupun kelengkapan dokumen. Menteri Perhubungan berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas nelayan, pelaku usaha, serta masyarakat dapat terus diperkuat. Hal ini guna meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan terhadap keselamatan pelayaran, terutama menjelang momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Memasuki periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Angkutan Laut memegang peran strategis dalam menjaga konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Saya meminta kepada seluruh operator dan nakoda kapal untuk disiplin memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG, serta tidak memaksakan keberangkatan apabila kondisi dinilai tidak aman. Keselamatan pelayaran juga merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam memberdayakan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Upaya ini hanya akan berhasil apabila ditopang dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan pengawasan yang ketat dan kerjasama seluruh pihak, diharapkan aktivitas pelayaran di Sulawesi Utara dapat berlangsung aman, lancar, dan selamat bagi seluruh masyarakat. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan persediaan BBM dan LPG aman selama libur Natal dan Tahun Baru. Dalam hal ini, Pertamina menyiagakan SPBU, terminal, dan fasilitas tambahan untuk antisipasi lonjakan permintaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan persediaan BBM dan LPG tetap mencukupi selama libur Natal dan Tahun Baru, meski Indonesia masih dalam masa pemulihan pasca bencana. Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember 2025 setelah mengecek langsung data ketersediaan energi. Bahlil juga merinci ketahanan stok BBM bersubsidi, RON 90 mencapai 18 hari, RON 92 dan RON 95 masing-masing 22 dan 28 hari, sedangkan stok solar nasional berada di kisaran 15 hingga 17 hari. Pasokan LPG diperkirakan cukup untuk 14 hari. Kementerian ESDM memproyeksikan konsumen bensin meningkat 7,2% dan LPG naik 5,2% selama periode 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Untuk Nataru, insya Allah aman Bapak, sekalipun kita kena di persoalan di bencana. Jadi ini semua masih dalam koridor stok standar minimum nasional. Sebagai langkah antisipasi, PT Pertamina menyiagakan 125 terminal BBM, 7.885 SPBU, dan juga 27 depot pengisian pesawat.
Pertamina juga menyiapkan fasilitas tambahan di titik-titik yang berpotensi mengalami lonjakan permintaan, memastikan ketersediaan energi tetap aman selama Nataru. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan bahwa Refinery Development Master Plan Balikpapan sudah siap untuk beroperasi jika telah diresmikan oleh Presiden Prabowo. Dengan beroperasinya RDMP, Indonesia diproyeksikan surplus solar pada tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan sudah siap untuk beroperasi secara komersil. Namun masih menunggu jadwal Presiden Prabowo untuk meresmikan mega proyek RDMP di Balikpapan. Sebelumnya peresmian RDMP Balikpapan ini direncanakan pada 17 Desember 2025. RDMP Balikpapan merupakan salah satu proyek strategis nasional dengan nilai investasi mencapai 7,4 miliar US dollar atau sekitar 126 triliun rupiah. Selain peningkatan fasilitas pengelolaan, proyek ini juga mencakup pembangunan oil storage berkapasitas 2 juta barel. Ditujukan untuk memenuhi hingga 25% kebutuhan BBM nasional. Dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, Indonesia diproyeksikan surplus solar pada tahun 2026. RDMP di Balikpapan, pada prinsipnya semuanya udah siap. Namun kan kita harus menyesuaikan dengan jadwal Bapak Presiden. Kita ingin Bapak Presiden yang akan meresmikan ya. Jadi kita tunggu itu aja. Persoalannya cuma persoalan teknis, bukan persoalan lain-lain ya. Kita tunggu aja. Dan insya Allah bulan-bulan ini kita usahakan bisa selesai. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pelepasan calon transmigran Yogyakarta ke Sulawesi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet. Informasi kami lanjutkan. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi secara resmi melepas 15 kepala keluarga asal daerah istimewa Yogyakarta menuju ke wilayah Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Barat. Para calon transmigran ini telah melalui proses seleksi pelatihan sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan. Kementerian Transmigrasi resmi melepas calon transmigran sebanyak 5 kepala keluarga asal daerah Yogyakarta ke wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Pelepasan tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Yogyakarta. Para calon transmigran diberikan jaminan hidup oleh pemerintah selama 1 tahun dan pendampingan hingga 5 tahun bagi para transmigran. Viva Yoga juga mengatakan transmigrasi ini bukan saja sekedar perpindahan penduduk, melainkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat agar mempunyai pendapatan yang baik. Hari ini di Yogyakarta, kami dari Kementerian Transmigrasi dan Dinas Nakertran Daerah Istimewa Yogyakarta memberangkatkan 15 KK yang terdiri dari 12 kepala keluarga. Kita berangkatkan di lokasi transmigrasi Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan 3 kepala keluarga kita berangkatkan di lokasi transmigrasi Taramanutua, Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Jadi ini hasil dari seleksi dan mereka semuanya sudah dilatih dan semuanya sudah siap. Tujuannya adalah agar mereka dapat merubah hidupnya agar lebih sejahtera lagi dan mereka punya kemampuan teknis untuk mengolah tanah menjadi sumber ekonomi mereka, menjadi sumber penghidupan mereka, dan ini menjadi bagian dari transformasi transmigrasi yang bukan hanya sekedar memindahkan penduduk, tapi kita akan lebih mengorientasikan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan masyarakat yang sejahtera, punya pendapatan lebih baik, maka secara otomatis akan ada peningkatan dan kecukupan gizi dan protein, sehingga akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, yang cerdas, yang bisa memberikan kebaikan buat masyarakat, bangsa, dan negara. Awalnya mungkin ada pendampingan khusus dari pemerintah terkait para transmigran ini? Iya, dalam hal ini kita memberikan
jaminan hidup atau jatuh pangan setiap bulan selama 1 tahun, dan kita memberikan pendampingan selama 5 tahun agar mereka hidupnya lebih mandiri, dan kita akan selalu memonitor bekerjasama dengan pemerintah daerah di Kabupaten Poso dan Kabupaten Polman agar mereka terpantau dalam kesehariannya, dan kita harapkan juga mereka dengan Tanah Harapan yang baru dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Poso dan Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. Dari Yogyakarta, Farizalda Farizkiano, Simpo TV melaporkan. Kementerian Transmigrasi kembali melepas dan memberangkatkan para calon transmigran asal Lampung, DKI Jakarta, Banten, serta Jawa Barat ke wilayah Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Barat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi resmi melepas sekaligus memberangkatkan para calon transmigran asal Lampung, DKI Jakarta, Banten, serta Jawa Barat ke Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan kawasan Taramanutua, Kabupaten Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Para calon transmigran tersebut terdiri dari 75 kepala keluarga dengan 255 jiwa yang diberangkatkan di kantor pemerintah Provinsi Bandar Lampung, pada Selasa siang. Viva Yoga mengatakan hal ini menjadi momentum penting mengingat Lampung kini bukan lagi menjadi kota transmigrasi, melainkan menjadi kota asal transmigran. Adapun dirinya menjelaskan alasan masyarakat yang ingin menjadi transmigran dikarenakan ingin merubah pendapatan menjadi lebih baik. Selain itu juga program transmigrasi merupakan asta cita Presiden Prabowo Subianto agar adanya pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah. Kami dari Kementerian Transmigrasi mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Lampung yang menjadi tuan rumah, Pak Sekda, menjadi tuan rumah pemberangkatan calon transmigrasi sebanyak 75 kepala keluarga dan 255 jiwa dari Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Timur. Ini adalah momentum sejarah yang penting kenapa kita hadir untuk pemberangkatan calon transmigrasi di Provinsi Lampung. Yang pertama, Lampung itu tidak bisa dipisahkan dari program transmigrasi. Bahkan sebelum kemerdekaan, tahun 1905, zaman kolonisasi Belanda juga ada pemberangkatan 155 dari Kabupaten Kedu, Jawa Tengah di Lampung. Yang kedua, Hari Bakti Transmigrasi tanggal 12 Desember itu bertepatan dengan pemberangkatan pertama pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, warga trans ke Lampung dan Lubuk Linggau. Jadi sekarang ini Lampung yang dulu sebagai tempat tujuan transmigrasi, sekarang Lampung menjadi tempat asal transmigrasi, menjadi daerah pengirim transmigrasi. Ini menunjukkan bahwa di Provinsi Lampung telah terjadi transformasi, dinamika sosial, perubahan ekonomi, sosial, politik yang cukup bagus, sehingga yang dulu Provinsi Lampung sebagai daerah tujuan untuk warga melakukan transmigrasi, sekarang Lampung menjadi provinsi yang mengirim asal transmigrasi ke beberapa daerah yang lainnya. Program ini merupakan asta cita Presiden Prabowo Subianto agar dapat mensejahterakan masyarakat melalui mendapatkan pendapatan yang baik. Dari Lampung, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Sebagai langkah nyata memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia secara menyeluruh, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menandatangani MOU dengan PKS dengan 14 mitra strategis pada 15 Desember 2025. Melalui kolaborasi lintas sektor diharapkan bisa memperkuat pengawasan digital serta mencegah penipuan lowongan kerja ilegal. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menandatangani MOU dan PKS dengan 14 mitra strategis pada Senin 15 Desember 2025. Penandatanganan ini sebagai langkah nyata memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia secara menyeluruh, mulai dari pra-penempatan hingga purna penempatan. Untuk mitranya sendiri melibatkan kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga terkait. Sementara itu untuk fokus kerjasama mencakup peningkatan kualitas, kompetensi, dan keselamatan pekerja migran. Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan bahwa pekerja migran adalah manusia bermartabat, bukan komoditas, sehingga negara wajib hadir memastikan mereka bekerja dengan aman, terlindungi, dan memiliki masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan bisa memperkuat pengawasan digital, mencegah penipuan lowongan kerja ilegal, serta meningkatkan kualitas SDM agar PMI makin kompetitif di pasar global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono meresmikan Command Center sebagai bagian dari upaya percepatan digitalisasi dan transformasi koperasi di Indonesia. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono meresmikan Command Center di Jakarta pada Senin 15 Desember 2025. Command Center sebagai bagian dari upaya percepatan digitalisasi dan transformasi koperasi di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Tak hanya itu, Command Center hadir sebagai pusat sistem informasi dan pengawasan operasional koperasi, khususnya Kopdes Kelurahan Merah Putih. Dalam sambutannya, Menko menyatakan bahwa salah satu fokus utama transformasi adalah digitalisasi. Dan dalam proses digitalisasi, siang hari ini kita meresmikan Command Center menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan Kementerian Koperasi untuk mempercepat proses digitalisasi dari koperasi. Tentang perlunya early warning system, supaya kita dari sejak awal sudah bisa membuat langkah-langkah preventif agar koperasi-koperasi yang punya potensi bermasalah bisa kita atasi sedini mungkin. Lebih lanjut, Menko menyampaikan harapannya agar dapat meningkatkan pelaporan dan pengawasan koperasi secara lebih efektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menhub Raja Juli Antoni hadiri Lokakarya Nasional Gerak Bersama Percepatan Penetapan 1,4 juta hektar hutan adat di Jakarta Pusat pada Rabu 17 Desember 2025. Menhub menilai bahwa menjaga hutan dengan metode lama namun mengharapkan hasil yang berbeda merupakan kekeliruan yang mendasar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya perubahan cara berpikir dan pendekatan struktural dalam menjaga hutan Indonesia. Ia menyoroti ketimpangan pengelolaan kawasan hutan, termasuk luasnya kawasan yang tidak sebanding dengan kapasitas pengamanan dan jumlah polisi hutan. Menhub juga menyinggung pengalamannya turun langsung melihat kondisi penebangan di Bentang Seblat, Bengkulu. Menhub Raja Antoni kembali menegaskan pentingnya perubahan dalam sektor kehutanan. Hal ini juga diketahui telah didukung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang meminta Raja Juli untuk melakukan evaluasi tata kelola kehutanan. You are the best guardian of our forest. Penjaga hutan terbaik sudah terbukti puluhan tahun, dari Bapak mengatakan bahkan 1000 tahun. Dalam acara ini diketahui Menhub Raja Antoni menyerahkan SK Menteri Kehutanan penetapan status hutan adat kepada MH Dayak Punah Uneng Kereho. Menhub menyebut percepatan penetapan hutan adat akan terus dilakukan. Komitmen ini juga telah disampaikan dalam COP 30. Dalam Lokakarya ini, pemerintah juga melakukan konsultasi publik terhadap rancangan peta jalan percepatan penetapan status hutan adat untuk memastikan langkah ke depan yang seirama, yang inklusif, kolaboratif dengan ritme gerak dan arah yang sama untuk hutan adat yang tangguh dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM menggelar Anugerah Mitra Usaha Mikro tahun 2025. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada para mitra dari seluruh Indonesia yang dinilai konsisten dalam mendukung dan penguatan pemberdayaan usaha mikro. Kementerian UMKM menggelar Anugerah Mitra Usaha Mikro 2025 sebagai bentuk penghargaan kepada para mitra yang selama ini aktif mendukung penguatan usaha mikro di tanah air. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, anugerah ini bukan sekadar seremoni penghargaan, melainkan menjadi legitimasi dan validasi atas komitmen nyata berbagai pihak dalam memberdayakan usaha mikro. Menurutnya, peran mitra menjadi salah satu kunci dalam mendorong usaha mikro agar naik kelas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dalam ajang ini, Kementerian UMKM memberikan apresiasi kepada 155 mitra yang terbagi dalam 9 kategori, sesuai kontribusi dan peran masing-masing dalam mendukung usaha mikro. Melalui anugerah ini, Kementerian UMKM berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai mitra terus diperkuat guna mendorong pertumbuhan usaha mikro yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kabinet edisi kali ini. Saya Louis Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.